Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 12 IPS, kita berjumpa kembali untuk pembahasan materi pelajaran kita di dalam bab 1, yaitu mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini nanti akan kita bahas secara khusus, yaitu mengenai respon bangsa Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun kompetensi dasar yang pertama, yaitu menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk yang kedua, yaitu menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Sedangkan untuk mengenai tujuan pembelajaran, yaitu bagaimana siswa dapat menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk membahas materi ini, maka perlu kita tarik pada situasi sebelum proklamasi kemerdekaan, di mana ada peristiwa besar di Asia pada saat itu, yaitu pecahnya Perang Asia Pasifik tahun 1942 sampai 1945. Perang selama 3 tahun ini nanti akan ditandai dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima seperti contoh di gambar dan di kota Nagasaki. Dengan adanya dua peristiwa dijatuhkannya bom atom ini, maka menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua di Asia, di mana pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Dari peristiwa penyerahan Jepang kepada Sekutu ini, maka memunculkan reaksi yang luar biasa dari bangsa Indonesia, sehingga mendorong munculnya peristiwa proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dari ada peristiwa proklamasi ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan disebarluaskannya berita tersebut melalui media cetak, surat kabar, ataupun radio, maka dunia internasional saat itu mengetahui bahwa di Asia Tenggara telah terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini akan mendapatkan respon yang luar biasa beragam dari dunia internasional. Ada yang pro atau mendukung kemerdekaan Indonesia, dan ada juga yang menolak terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini kita secara khusus akan membahas tentang respon Belanda terhadap proklamasi tersebut. Belanda dalam ini jelas, yaitu pada intinya adalah menolak, di mana ditandai dengan pada awal September 1945 pasukan Belanda kembali ke Indonesia setelah menyerahnya Jepang kepada Sekutu dengan mendompleng atau membonceng pada kekuatan AFNI yang berasal dari Singapura, kemudian berlabuh di Pelabuhan Jakarta di awal bulan September tahun 1945. Sehingga muncul pertanyaan, mengapa Belanda ingin kembali menguasai Indonesia? Silahkan siswa mencari materi atau bahan dari berbagai sumber buku ataupun sumber yang ada di internet. Kita lanjut ke berikutnya. Dari masuknya pasukan AFNI sebagai wakil Sekutu ke Indonesia, kita melihat bahwa kekuatan Belanda dalam hal ini Nika membonceng AFNI dan berusaha masuk ke Indonesia. Muncul pertanyaan, mengapa AFNI, dalam hal ini Inggris,
bersedia membantu Belanda masuk ke Indonesia. Silahkan Anda cari dulu bahannya. Setelah mendarat di Indonesia, maka Nika melakukan beberapa tindakan. Yang pertama yaitu berusaha menduduki kembali pusat pemerintahan Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu Jakarta. Sedangkan yang kedua yaitu melakukan perundingan dengan pemerintah Indonesia mengenai hubungan politik untuk membentuk negara persemakmuran Hindia Belanda. Nah, bagaimana halnya dengan respon negara RI yang saat itu baru terbentuk? Pemerintah RI secara jelas dan tegas ingin pihak Belanda keluar dan mengakui kemerdekaan serta kedaulatan negara Republik Indonesia. Bagaimana tanggapan pihak Belanda? Bisa kita lihat bahwa Belanda akan memberikan respon negatif dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan Belanda tetap pada tujuan semula, yaitu membentuk negara persemakmuran Hindia Belanda. Hal ini jelas mendapatkan reaksi tantangan yang dari bangsa Indonesia. Bentuk tantangan atau reaksi tersebut ditandai dengan munculnya berbagai perlawanan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan. Bisa kita lihat yang pertama ada pertempuran Surabaya yang sudah banyak kita pahami. Kemudian yang kedua yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Kemudian yang ketiga Palagan Ambarawa yang cukup menjadi peristiwa yang heroik sehingga sampai saat ini diperingati sebagai Hari Infanteri pada tanggal 15 Desember. Kemudian yang keempat yaitu pertempuran Medan Area di Sumatera Utara. Kelima ada pertempuran Bandung Lautan Api, di mana Nika atau Belanda yang nanti didukung oleh sekutu setelah mendarat di Jakarta berupaya untuk masuk dan menguasai Bandung yang pada masa sebelum Perang Dunia Kedua merupakan pusat kekuatan pertahanan mereka di Indonesia. Kemudian yang keenam, di Bali kita melihat ada satu peristiwa yang namanya Puputan Margarana, di mana para pejuang pada saat itu bertempur habis-habisan sampai darah penghabisan, di mana mereka secara keseluruhan gugur menghadapi Belanda yang saat itu sudah mendapatkan beberapa tempat untuk berkuasa di wilayah Bali. Adapun bentuk reaksi dari Belanda terhadap rakyat Indonesia sebetulnya kita lihat banyak sekali. Bahkan sampai saat ini masih banyak dilakukan penelitian terhadap bagaimana tindakan Belanda selama tahun 45 sampai 49. Nah, ini ada salah satu gambar yang menunjukkan reaksi atau tindakan Belanda tersebut. Untuk gambar yang lain silahkan Anda mencari dari sumber atau yang ada buku ataupun yang ada di internet. Nah, reaksi Belanda nanti kita akan membedakan menjadi dua besar. Yang pertama yaitu agresi militer mereka yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947, di mana tujuan utamanya adalah menguasai daerah yang memiliki nilai strategis dan ekonomi yang tinggi, di mana terdapat kota pelabuhan, pabrik, perkebunan, dan pertambangan. Setelah agresi militer mereka yang pertama, maka berikutnya ada tindakan agresi militer mereka yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948, di mana tujuan utama adalah menguasai Yogyakarta sebagai ibu kota pemerintahan RI pada saat itu, di mana ibu kota RI pada tahun 46 itu sudah pindah ke Yogyakarta dari Jakarta. Demikian untuk bahan materi yang pertama ini terkait dengan respon bangsa Belanda terhadap peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silahkan Anda buat rangkuman. Untuk membuat rangkuman itu Anda pelajari lebih lanjut buku teks pelajaran sejarah minat di kelas 12 IPS, dan juga materi sudah saya upload di blog saya yaitu www.penaguru69.blogspot.com. Demikian untuk materi yang pertama. Nanti kita
akan melanjutkan ke materi yang berikutnya. Silahkan tugas-tugas dikerjakan, nanti diserahkan lewat Google Classroom. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.